Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo apoteker Indonesia dimanapun Anda berada. Kami berdoa dan selalu berharap sejawat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tetap bahagia. Lakukan hal-hal positif yang dianjurkan pemerintah untuk tetap menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak selama beraktivitas di saat pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan sejawat di Apoteker Berbagi Ilmu, webinar kita yang ke-24, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Bersama saya, Apoteker Katlea, di 2 jam ke depan akan menemani sejawat untuk mendapatkan ilmu dan wawasan terkait dengan pemahaman mengenai disfungsi ereksi dan peran sildenafil sitrat dalam terapi, asuhan kefarmasian, dan obat palsu ancaman nyata bagi pasien. Aktivitas seksual merupakan suatu kebutuhan biologis manusia dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kenyataannya, masalah seksual seringkali mengalami gangguan, baik karena satu pihak maupun pihak lainnya. Tidak sedikit pria yang sangat khawatir hingga ketakutan karena terkena disfungsi ereksi, sebuah masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Pemahaman yang benar dan pilihan terapi yang tepat akan membantu pria mengatasi dan menuntaskan masalahnya. Tentunya kita semua memahami tidak semua yang mengalami hal demikian mampu menyampaikan keluhannya kepada dokter. Terkadang penggunaan obat yang tidak ilmiah hanya berdasarkan iklan semata bisa berdampak buruk pada kesehatan. Melalui Apoteker Berbagi Ilmu siang hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari apa itu disfungsi ereksi, apa penyebab dan mengapa menjadi hal yang penting. Bagaimana peranan dan peluang apoteker dalam penata laksanaan disfungsi ereksi. Lalu bagaimana sildenafil sitrat berperan pada terapi disfungsi ereksi? Mungkinkah obat-obat yang dikonsumsi didapatkan dari sumber yang tidak tepat? Bahkan tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat obat palsu. Lalu bagaimanakah kondisi peredaran dan dampak obat palsu bagi kesehatan kita? Perlukah kita bersama-sama berperan dalam pilar pengawasan? Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan bersama? Semua akan kita pelajari bersama dari para pemateri kita siang hari ini. Mereka adalah Dr. Heru H. Untung, SP, NM Repro, Apoteker Lucy Noviani, SSI, Magister Manajemen, Apoteker Dr. Anda Ratna, Magister Kesehatan. Seperti biasanya, sebelum kegiatan dimulai, izinkan panitia menyampaikan beberapa ketentuan yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat apoteker wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah sejawat apoteker, mari kita langsung simak materi kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator Apoteker Ika Puspitasari, Magister Sains PhD. Kepadanya disilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker Indonesia, PT ISVI Penerbitan, dan Pfizer.
Selamat siang teman-teman sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini kita kembali bersama-sama untuk refreshing pengetahuan kita. Walaupun hari ini kita tidak akan membicarakan COVID-19, tapi bukan berarti bahwa pengetahuan kita ini tidak bermakna. Karena kita tahu bahwa yang terjadi di masa sekarang ini terjadinya dysfunction erection itu kan sudah sangat umum gitu ya. Maka pada kesempatan siang ini kita akan menghadirkan 4 pembicara pada webinar ke-24 kali ini pada 11 Juni 2020. Yang pertama nanti akan kita dengarkan bersama pemahaman mengenai disfungsi ereksi dan peran dari sildenafil sitra dalam terapi yang akan disampaikan oleh Dr. Heru Harsoyo Untung, spesialis andrologi, magister reproduksi, FECSM. Kemudian nanti yang kedua oleh Apoteker Lucy Noviani, SSI, Magister Manajemen, yang akan menyampaikan asuhan kefarmasian pada disfungsi ereksi. Dan yang terakhir tak kalah pentingnya, Ibu Apoteker Dr. Anda Ratna Irawati, Magister Kesehatan, akan menyampaikan tentang obat palsu, ancaman bagi pasien kita. Dan tampaknya yang nanti juga akan disampaikan oleh Bu Ratna adalah obat palsu yang sering dipalsukan adalah sildenafil sitra dan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan pembicara yang pertama yang akan menyampaikan tentang pemahaman mengenai disfungsi ereksi dan peran dari sildenafil sitra dalam terapinya. Kali ini akan disampaikan oleh Dr. Heru Harsoyo Untung, spesialis andrologi, Magister reproduksi, FECSM. Saya bacakan sebentar untuk CV beliau. Jadi Dr. Heru Harsoyo Untung ini menamatkan S1 dan S2-nya di Universitas Udayana, kemudian PPDS-nya untuk spesialis andrologi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian beliau juga adalah Fellow of the European Committee of Sexual Medicine dan juga merupakan spesialis andrologi konsultan, seksologi, kemudian anti-aging medicine, dan juga anggota dari Kolegium Andrologi Indonesia. Beliau praktek di Siloam Hospital Kebonjeruk, kemudian Rumah Sakit Siloam di Lipo Village, dan juga di RSIA Hermina dan Mogot. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama simak penjelasan dari Dr. Heru. Dan kepada sejawat yang akan bertanya, kami ingatkan untuk menuliskan pada kolom Q&A yang ada di layar sejawat sekalian. Kepada Dr. Heru, silahkan untuk mempresentasikan. Waktunya 30 menit ya dok ya, monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih. Oke, selamat siang. Saya berterima kasih diundang untuk jadi salah satu pembicara. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang disfungsi ereksi dari sisi saya, medis, dokter, ya, untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman apoteker yang dedikasi. Ini di mana nih? Jakarta atau seluruh Indonesia ini, ya? Oke, terima kasih. Jadi saya akan mulai penjelasan saya tentang disfungsi ereksi. Sebentar, sorry. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang pemahaman mengenai disfungsi ereksi dan peran sildenafil sitra dalam terapi disfungsi ereksi itu, ya. Disfungsi ereksi sendiri adalah suatu gangguan seksual yang cukup sering. Ya, jadi kalau kita punya kriteria paling sering, itu biasanya ejakulasi dini. Tapi disfungsi ereksi itu cukup tinggi insidensnya, ya. Jadi prevalensinya cukup tinggi dan merupakan suatu yang paling banyak disampaikan ke dokter ataupun mungkin di sini bisa saja dia datang ke apotek langsung ketemu sama apoteker, ya.
Kemudian kita biasa punya beberapa istilah ya bisa dulu zaman dulu kala itu pakai nama impotens ya, tapi impotens itu seolah-olah menjadi suatu stigma ya, suatu kondisi yang nggak nyaman, yang apa namanya seolah-olah apa ya, jadi kayak palu gada menghantam harga diri seorang laki-laki. Nah, makanya kita sekarang memakai istilah erectile dysfunction atau erectile problem atau problem ereksi ya, disfungsi ereksi itu ya. Nah, ada sekian banyak kasus, tetapi tidak semuanya berani untuk datang ke apa namanya, ke dokter ya. Ada yang langsung nyasar-nyasar ke alternatif atau mungkin syukur-syukur kalau misalnya mereka itu langsung datang ke apotek untuk meminta pertolongan. Dan di sini saya sebagai dokter meminta bantuan para apoteker untuk bisa membantu untuk memberi bantuan ke kasus-kasus yang langsung datang ke apotek untuk meminta pertolongan mengenai disfungsi ereksi. Nah, prevalensi semakin tinggi usia semakin meningkat ya, dari yang usia paling kecil, oke lah, anggap kata orang sudah mengalami aktivitas seksual itu bisa saja mengalami suatu disfungsi ereksi. Karena kita nanti akan membicarakan faktor-faktor penyebab yang multifaktorial ya. Jadi semakin meningkat usia, semakin meningkat prevalensinya. Demikian juga kalau punya banyak koleksi penyakit, punya penyakit kencing manis lah, darah tinggi, kolesterol tinggi, waduh, tambah meningkat. Nah, terus secara global di seluruh dunia diperkirakan nanti tahun 2025 nanti perkiraannya itu ada sekitar 300 juta kasus yang akan mengalami ini. Ini estimasi ya. Tadi saya sudah bilang kalau bertambah usia prevalensi semakin meningkat, ada diabetes, ada hipertensi makin meningkat. Nah, kalau kita ngomong ke faktor penyebab itu kita melihat itu sebagai suatu kondisi yang multifaktorial ya. Jadi kita bisa lihat di sini draft dan beberapa kondisi yang penyakit tertentu ya. Beberapa obat-obatan, semakin banyak Anda mengkonsumsi obat-obatan semakin tinggi, karena obat-obatan itu juga ada yang mempunyai dampak ke ereksi, ke pembuluh darah penis ya. Jadi nanti saya minta bantuan benar ini untuk para apoteker untuk mereview juga beliau-beliaunya ini meminum obat apa saja. Selain kita ngomong ke kontraindikasi nanti ya. Jadi kalau kita ngomong secara umum, disfungsi ereksi sendiri adalah suatu kondisi yang multifaktorial ya. Jadi kita nggak ngomong cuma masalah fisik, tapi kita juga ngomong masalah psikis. Nah, psikis nanti ini kaitannya dengan relationship dengan pasangannya, kaitannya dengan internal psikologis dia sendiri gimana. Jadi kalau kita bisa lihat ini multifaktorialnya gimana ya, ada masalah vaskularnya, pembuluh darahnya ya, kardiovaskular, neurologisnya atau persarapannya gimana, hormonalnya gimana ya. Nah, ini yang penting ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi ya. Gaya hidup itu sangat penting ya. Ada orang yang malas gerak ya, mager istilahnya, anak-anak sekarang bilang mager gitu ya. Yang malas gerak, maunya duduk main remote ya, akhirnya sampai bulat gitu ya. Nah, apalagi work from home ini makan melulu, nggak mau olahraga, kacau jadinya ya. Nah, kondisi gaya hidup yang tidak aktif ini akan sangat-sangat mempengaruhi fisik dia, dan juga nanti akan mempengaruhi hormonal dia yang bisa menyebabkan suatu kondisi disfungsi ereksi. Gaya hidup yang lain seperti rokok, alkohol, narkoba itu sangat-sangat mengganggu. Ya,